Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidiatijah Ahmad dengan NIM 1514 23219. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi dari pembelajaran kelas rangkap, yaitu prosedur dasar pendidikan kelas rangkap dan model interaksi pendidikan kelas rangkap. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Ibu Siti Rahmania Adam, MPD. Nah, jadi perencanaan pembelajaran kelas rangkap itu berbeda dengan kelas tunggal lainnya, berbeda dalam banyak hal. Nah, dalam pembelajaran kelas rangkap, seorang guru harus mengajar ataupun melayani kelompok murid yang tidak sama karakteristik dari setiap kelasnya. Bahkan bisa beragam kemampuan, minat, dan juga bakat ataupun kebutuhan. Karena dalam pembelajaran kelas rangkap dapat terjadi penggabungan dari jenjang kelas yang sama atau kelas paralel. Dapat pula dari kelas yang jenjangnya itu berbeda. Misalnya, penggabungan dari kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Perencanaan pembelajaran kelas rangkap jika berbeda, penggabungan dari kelas 4A, kelas 4B, dan juga kelas 4C. Nah, di prosedur dasar ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu menggunakan GBPP atau garis-garis besar program pengajaran. Ini merupakan barisikan apa-apa yang harus diajarkan pada murid. Dengan perkataan lain, GBP ini apa saja yang harus dikembangkan oleh guru sebagai bahan ajar. Nah, kemudian ada beberapa prinsip dan prosedur dalam pemilihan topik pembelajaran kelas rangkap dengan mempertimbangkan GBPP ini. Yang pertama yaitu orientasi pada tujuan. Kemudian yang kedua disesuaikan dengan karakteristik murid, mulai dari kelas, usia, dan juga kemampuan. Yang ketiga yaitu disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan guru. Yang keempat layak serta pendukung, dan yang kelima itu tidak bersifat dipaksa. Lalu yang berikutnya ada merumuskan tujuan belajar. Seorang guru pembelajaran kelas rangkap itu dapat memanfaatkan jenjang dan gugus topik untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau lebih dalam rangka pencapaian tujuan belajar yang mencerminkan jenjang dan juga gugus topik. Yang berikutnya yaitu memilih bahan ajar. Bahan ajar itu adalah rincian materi yang dapat berupa fakta, konsep, teori, nilai, prosedur, dan juga kegiatan belajar yang dijabarkan dari tujuan dan topik pembelajaran kelas rangkap yang telah dipilih. Nah, kemudian setelah itu yang berikutnya ada menyusun rancangan kegiatan belajar. Proses belajar murid itu merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana murid itu belajar dan bagaimana guru membelajarkan murid. Nah, pada model ini ada memiliki 5 langkah, yaitu yang pertama, orientasi atau pendahuluan. Guru itu menetapkan tujuan, langkah, dan juga materi. Kemudian yang kedua, pengembangan. Nah, guru menjelaskan konsep atau keterampilan yang mendemonstrasikan model atau langkah yang mengecek pengertian murid. Kemudian yang ketiga ada latihan terstruktur. Guru itu memandu kegiatan kelompok murid dan memberikan balikan kepada murid, dan murid memberi tanggapan. Kemudian yang keempat itu latihan terbimbing. Murid-murid itu berlatih memahami konsep baru atau keterampilan. Kemudian guru memantaunya, dan selanjutnya murid-murid itu berlatih lebih lanjut di luar kelas. Kemudian yang terakhir yaitu latihan bebas ataupun mandiri. Nah, di sini guru itu harus memeriksa dan membetulkan hasil latihan di luar kelas, dan murid itu melanjutkan latihan secara mandiri. Selanjutnya yaitu ada penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan kelas rangkap. Nah, dalam melaksanakan penilaian kelas itu guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, valid, dan yang kedua, edukatif, yang ketiga, objektif, yang keempat, transparan, yang kelima, berkesinambungan, yang keenam, menyeluruh, dan yang ketujuh pastinya itu bermakna. Yang berikutnya yaitu model interaksi pendidikan kelas rangkap. Yang pertama yaitu pengertian dari model interaksi dalam pendidikan kelas rangkap. Jadi model interaksi pendidikan kelas rangkap ataupun PKR itu merupakan pola hubungan komunikasi dan pembelajaran yang dibangun dari konteks pembelajaran yang menggabungkan dua tingkatan kelas ataupun lebih
Berikutnya itu ada karakteristik dari model interaksi PKR. Yang pertama ada multi-level communication, di mana komunikasi itu berlangsung pada berbagai tingkatan secara simultan. Kemudian yang kedua ada flexible grouping, di mana pengelompokan siswa yang fleksibel berdasarkan kebutuhan belajar. Kemudian yang ketiga itu ada PR assistant learning, di mana pemanfaatan bantuan teman sebaya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat itu ada time management focus, di mana penekanan kuat pada pengaturan waktu yang efisien. Dan yang terakhir itu ada multi-directional interaction, di mana pola interaksi yang berjalan multi-arah. Selanjutnya ada jenis-jenis model interaksi dalam pendidikan kelas rangkap. Yang pertama ada model interaksi 202 atau guru siswa itu secara bergantian. Nah, model interaksi 202 ini merupakan pola di mana guru membagi waktunya untuk berinteraksi dengan masing-masing kelompok kelas secara bergantian. Kemudian model yang kedua yaitu model interaksi PR tutoring. Model PR tutoring ini memanfaatkan siswa dengan kemampuan lebih tinggi untuk membantu siswa lain yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga itu model interaksi, di mana kolaborasi lintas tingkat model ini menekankan pada kerjasama siswa dari berbagai tingkatan kelas dalam satu proyek pembelajaran terintegrasi. Kemudian yang keempat itu ada model interaksi self-direction learning. Model ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan mengandalkan kemandirian mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah dirancang dengan baik oleh guru. Selanjutnya implementasi dari model interaksi pendidikan kelas rangkap. Nah, ada beberapa langkah implementasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, di mana itu harus mengidentifikasi karakteristik siswa, kondisi fisik ruangan, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua, perencanaan model, di mana pemilihan model interaksi yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu pengembangan bahan ajar, di mana penyiapan bahan ajar yang mendukung model interaksi yang telah dipilih. Kemudian yang keempat itu pengaturan ruang kelas. Nah, penataan lingkungan fisik yang mendukung interaksi efektif. Kemudian yang kelima itu pelaksanaan, di mana mengimplementasi model interaksi sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang keenam itu evaluasi dan refleksi, di mana penilaian terhadap efektivitas model dan perbaikan untuk implementasi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada juga tantangan dan solusi dalam model interaksi pendidikan kelas rangkap ini. Tantangannya yaitu ada keberagaman siswa, keterbatasan waktu, pengelolaan kelas, dan juga beban dari guru. Nah, kemudian ada pula solusinya. Yang pertama yaitu pelatihan khusus bagi guru pendidikan kelas rangkap. Kemudian yang kedua itu pengembangan bahan ajar terintegrasi. Kemudian yang ketiga itu pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan siswa. Ya, ada kunci keberhasilan dari model interaksi pendidikan kelas rangkap. Nah, beberapa faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi model interaksi PKR ini antara lain yang pertama yaitu kompetensi guru. Nah, kemampuan guru dalam mengelola kelas, mengorganisasi materi, dan memfasilitasi interaksi. Kemudian yang kedua, pengaturan fisik, di mana penataan ruang kelas yang mendukung berbagai bentuk interaksi. Yang ketiga ada ketersediaan bahan ajar, di mana kualitas dan kesesuaian bahan ajar untuk pembelajaran mandiri dan juga kolaboratif. Yang keempat ada iklim kelas, di mana penciptaan atmosfer belajar yang positif dan suportif. Dan yang kelima itu keterlibatan komunitas, di mana dukungan dari orang tua dan juga komunitas setempat. Yang terakhir yaitu ada evaluasi model interaksi pendidikan kelas rangkap. Yang pertama observasi kelas, di mana pengamatan langsung terhadap pola interaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua itu analisis hasil belajar, di mana itu pengukuran capaian pembelajaran siswa. Yang ketiga wawancara dan survei, yaitu pengumpulan persepsi guru dan siswa tentang efektivitas interaksi. Dan yang keempat itu refleksi guru, di mana evaluasi diri guru terhadap praktik interaksi yang telah dilakukan. Nah, jadi teman-teman, untuk mengoptimalkan pendidikan kelas rangkap itu direkomendasikan
menginginkan agar institusi pendidikan memberikan pelatihan khusus bagi guru dalam pengelolaan kelas heterogen, menyediakan bahan ajar yang dirancang khusus untuk PKR, dan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang adaptif. Nah, penting juga untuk membangun komunitas praktik antar guru PKR sebagai wadah berbagi pengalaman dan juga inovasi, serta melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga pendidikan kelas rangkap itu dapat bertransformasi dari sekedar solusi keterbatasan menjadi model pembelajaran alternatif yang efektif. Baik, itulah dia materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.